Ya, ada lagi Habib yang katanya jual tongkat sampai 100 juta. Kata Bahar Smith, itu Habib tukang dawir, penipu, bangsat katanya. Lah terus ente apa Bahar ya? Lelang siwak bekas gigong ente 1 juta. Ya, lelang bekas surban ente sampai 10 juta. Itu apa namanya? Ada Habib datang bawa tongkat, datang ke haji-haji. Habib-habib yang suka dawir, Habib-habib yang suka dawir. Pak Haji, ini tongkatnya Sunan Ampel Pak Haji, 100 juta Pak Haji. Mau ustadz, mau kiai, mau Habib, nggak bener kayak begitu. Itu Habib tukang tipu, Habib bangsat, Habib biadab, Habib bejat. Kurban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilai 10 juta, siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Tanyok, unyil, gua kepret masuk kuburan gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahar Smith itu teman-teman kalau lagi ngomongin keburukan orang seakan-akan dia tuh paling benar. Ya, padahal sebenarnya teman-teman kalau kita perhatikan dari omongannya tersebut justru dia sedang membuka aibnya sendiri. Maksudnya apa? Ya dia seperti itu teman-teman, seperti orang yang dia sedang bicarakan. Ya, coba ini ada video dia cerita ada Habib yang tukang dawir katanya. Jadi kalau jual parfum dia ngakunya beli 20 juta kemudian dijual 10 juta. Ya, ada lagi Habib yang katanya jual tongkat sampai 100 juta. Kata Bahar Smith, itu Habib tukang dawir, penipu, bangsat katanya. Lah terus ente apa Bahar ya? Lelang siwak bekas gigong ente 1 juta. Ya, lelang bekas surban ente sampai 10 juta. Itu apa namanya? Dan ente bilang ente jadi tukang pukul Habib tukang dawir. Lah kan banyak itu Habib yang lelang roti bekas mulutnya, putung rokoknya teman-teman, seharga ratusan ribu jutaan. Mana ada ente jadi tukang pukul Habib dawir? Justru ente lah yang mesti tampar muka ente sendiri. Jadi Bahar Smith ya, jangan ente suka ngomongin orang lain ya. Justru ente sendiri yang lebih parah teman-teman. Nanti kita buktikan ya, dawir Bahar Smith ini justru lebih parah dari orang yang dia omongkan. Atau mungkin ini hanya trik saja teman-teman untuk menutupi dirinya yang tukang dawir asli. Meskipun memang benar ada, tapi ini mungkin trik Bahar Smith untuk menutupi dirinya yang asli tukang dawir teman-teman. Jadi kita simak dulu pernyataan Bahar Smith teman-teman yang cerita ada Habib tukang dawir. Bilang apa namanya? Ini minyak wangi ini saya belinya 20 juta. Makanya beli aja lah 10 juta. Padahal minyak wangi beli di Condet 15.000 sama Zain Shahab belinya. Sama Zain Haddad. Zain Habsyi, sampai lupa nah Zain Habsyi itu. Karena kalau Condet ingatnya Zain Habsyi ini. Paham? Ada Habib datang bawa tongkat, datang ke haji-haji. Habib-habib yang suka dawir. Pak Haji, ini tongkatnya Sunan Ampel Pak Haji. Ayo Pak Haji, 100 juta Pak Haji. Ini tidak benar ini. Mau ustadz, mau kiai, mau Habib nggak benar kayak begitu. Itu Habib tukang tipu, Habib bangsat, Habib biadab, Habib bejat. Nah, saya yang tukang nyari Habib-habib yang kayak begitu. Saya tukang pukul, tukang hajarnya Habib-habib yang suka nipu seperti itu, saudara-saudara. Paham? Dengar kan teman-teman? Jadi Habib yang model begitu, kata Bahar Smith, yang tukang dawir, yang suka bohongin orang, jual parfum seharga 10 juta, jual tongkat seharga 100 juta. Itu Habib dawir, Habib tukang tipu, Habib bangsat katanya. Lah pertanyaannya terus ente ini Habib apa dong? Ya. Ingat Bahar ya, ingat ini Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, amat besar kemurkaan di sisi Allah Azza wa Jalla bagi orang yang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukannya. Lah ente ini sedang ngomongin siapa ya? Sedang ngomongin orang lain atau ngomongin klan ente sendiri, tapi justru ente juga lebih parah. Ini kita simak ketika dia lelang ya, surban yang bekas dia pakai katanya 13 tahun bahkan dipakai di dalam penjara, dilelang 10 juta teman-teman. Ini apa nggak sama teman-teman? Meskipun mungkin bahasanya berbeda, bahasa lelangnya, tapi kan tetap saja ya ini diuangkan, barang bekas diuangkan dengan harga yang nggak normal teman-teman. Coba ini kita simak videonya. Ini sorban anak pakai dakwah selama sekitar 13 tahun, bahkan dalam penjara. Dan ini mau anak lelang untuk pembangunan pesantren.
selain santri yang ada di depan sini sama yang ada di depan mana, siapa yang mau beli ini uangnya buat pondok pesantren. Ada buka mulai 10 juta. Siapa tahu? Minta orang yang lebih mobil lebih cepat pada. Ini buat pesantren 10 juta. Ada lagi yang lebih baik. Tema lagi. Bukan lagi terus. 10 juta. Siapa lagi? Ada? Ada lebih? Nggak ada? Udah? Akhir, buat beliau 10 juta. Mudah-mudahan barokah di akhirnya. Insya Allah mendapatkan keberkahan dari dakwah yang selama ini yang pakai kemana-mana. Insya Allah beliau untuk mendapatkan keberkahan. Amin amin. Rabbal alamin. Ya, itu saja sedikit nasihat yang saya sampaikan. Kurang apa bedanya ini teman-teman? Ya, meskipun ini bahasanya lelang. Ya, surban dilelang dengan harga 10 juta dan ada tadi teman-teman dari muhibbinya yang mau beli. Ya, dia buka harga 10 juta. Untung nggak ada yang nawar lebih tinggi lagi teman-teman. Kalau ada yang mau 20 juta, 30 juta sampai 100 juta, ya dikasih oleh Bahar Smith. Jadi harga surban ini teman-teman bisa ratusan juta harganya. Untung nggak ada yang nawar lebih tinggi dari 10 juta. Dan di sini jelas embel-embelnya barokah teman-teman. Ini surban yang pernah saya pakai selama 13 tahun. Bahkan saya pakai juga ketika di dalam penjara. Kemudian orang yang berani bayar 10 juta tersebut dikatakan semoga mendapat keberkahan. Keberkahan apa teman-teman? Dari surban. Sedangkan kalian tahu sendiri berkah apa yang bisa diambil dari Bahar bin Smith, ya, perilakunya. Ya kalian tahulah isi ceramahnya teman-teman, tukang caci maki, tukang hina, provokasi teman-teman. Dan dia juga pernah lelang siwak bekas teman-teman 1 juta. Kurban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilai 10 juta, siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Dan mana buktinya Bahar bin Smith yang katanya jadi tukang pukul Habib Dawir kalau ada yang berbuat seperti itu. Lah ini coba simak videonya teman-teman ya. Ada yang lelang roti bekas mulutnya teman-teman. Miris ya kuburan. Insya Allah punya makan roti ini mudah-mudahan hatinya lembut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah mudahan. Berapa? 150. Berapa? 300. 500. Beb makan lagi beb. Ada yang lelang gamis teman-teman dengan harga yang tidak normal teman-teman. Jubah, siapa sih yang ingat sama Ju? Mau tak ada bagian kagak telepon jubah keramat nih kah? Ayo, hah? 1 juta, Kiai Zenur. Ayo tang jubah, hah? 1,5 juta. 1,5 juta. Ayo, Pociaki keramat nih kah? Benih sombong gula Pociaki manfaat sing angku ini kah? Ayo, 2 juta, Najul Mustafa. Ayo. Apa? 2,5 juta. 2,5 juta. Bukan saya sombong, saya tidak sombong, tapi saya mudah-mudahan yang megang jubah saya ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kepemimpinannya dijadikan barokah, mudah-mudahan diberikan karomah dari jubah yang saya pakai untuk berdakwah di jalan Allah. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa dijadikan sukses dunia akhirat. Uangnya yang dikeluarkan 2,5 juta lebih diganti oleh Allah 2,5 M. Al-Fatihah. Nah, mana buktinya? Ya, Bahar bin Smith pernah nggak ya ngurus orang-orang ini, ya kelannya sendiri teman-teman, seperti Habib-Habib yang ditampilkan di video tadi. Ini bohong teman-teman. Mana ada Bahar bin Smith jadi tukang pukul. Justru saya ingin katakan Bahar Smith itu pantasnya mukul atau nampar mukanya sendiri. Makanya saya katakan di pembukaan video tadi teman-teman, sering sekali Bahar bin Smith ini ketika ngomongin keburukan orang, justru dari omongannya tersebut teman-teman, dia membongkar aibnya sendiri, menampar mukanya sendiri teman-teman. Habib Dawir katanya, Habib tukang tipu. Lah ente terus tukang apa? Ya? Surban bekas, ya sudah 13 tahun katanya, berarti kan udah lama banget.
itu surban ya, dilelang 10 juta, untung nggak ada yang nawar lagi lebih tinggi teman-teman. Kalau ada yang nawar 30 sampai 100 juta, ya laku 100 juta teman-teman. Apalagi ini embel-embelnya keberkahan, apa nggak lebih dawir teman-teman ya. Berkah apa yang bisa diambil dari Bahar Smith ya, isi ceramahnya saja nggak benar teman-teman, apalagi dari barang-barang yang dia pakai lebih dawir lagi. Tapi itulah teman-teman yang saya katakan ciri-ciri ya pembohong, atau apa bahasanya mungkin munafikun ya seperti ini. Kalau ngomong keburukan orang teman-teman ya paling jago, seakan-akan dia paling benar, padahal faktanya dari omongannya tersebutlah, sadar atau tidak sadar, membongkar aibnya sendiri, membongkar keburukannya sendiri teman-teman ya. Taib, mungkin itu bisa kita share-share teman-teman di video kalian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.